Selamat jumpa dengan saya, Catur Darmayanto. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu falsafah kepemimpinan yang telah berkembang di tanah Jawa yang diajarkan Ki Hajar Dewantoro. Ajaran ini dituangkan dalam kebijakan sekolah taman siswa, terutama untuk para pendidiknya yang dikenal dengan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Sampai saat ini, salah satu ajaran beliau tersebut dijadikan moto Departemen Pendidikan Nasional, yaitu tutpuri handayani. Kilas balik sejarah pergerakan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda. Pergerakan bangsa Indonesia mulai mengalami titik balik pada pertengahan tahun 1922. Saat itu ditandai dengan munculnya wacana pergerakan baru, yaitu wacana pergerakan non-kooperatif namun berasaskan kebangsaan. Dan saat itu juga dimulainya pergerakan bangsa Indonesia dengan basis pendidikan, ditandai dengan berdirinya Taman Siswa oleh Raden Mas Suwardi Suryoningrat, yang selanjutnya beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantoro. Salah satu kebijakan yang diterapkan Taman Siswa, yaitu seorang pendidik harus mampu berdiri di depan murid-muridnya untuk memberikan teladan. Sementara saat berada di tengah, seorang pendidik harus mampu memberikan semangat, dan saat berada di posisi belakang, seorang pendidik harus mampu memberikan dorongan pada muridnya untuk berkarya mencapai peluang. Ajaran Ki Hajar Dewantoro yang dituangkan dalam kebijakan ini dikenal dengan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Sampai saat ini, ajaran Ki Hajar Dewantoro masih relevan, malah salah satu ajaran beliau dijadikan mutu Departemen Pendidikan Nasional, yaitu tutpuri handayani. Meskipun ajaran Ki Hajar Dewantoro sebenarnya diperuntukkan untuk keperluan mendidik, namun sebagai suatu konsep kepemimpinan kiranya cukup aktual untuk diterapkan dalam pola kepemimpinan suatu perusahaan. Kepemimpinan sebagai konsep merupakan perpaduan yang unik antara seorang sebagai pemimpin, sebagai pendidik, dan juga sebagai sahabat, terutama saat seorang pemimpin berada pada ketiga wilayah keberadaan, yaitu saat posisi di depan, di tengah, ataupun di belakang. Berikut ketiga posisi keberadaan pemimpin menurut Ki Hajar Dewantoro. Pertama, ing ngarsa sung tulodo, di mana kata ngarsa berarti di depan, sedangkan tulodo bermakna teladan atau contoh. Secara keseluruhan berarti jika di depan memberi teladan. Ajaran ini mengajarkan pada kita bahwa sebagai pemimpin atau manajer level tertinggi dimanapun dan kapanpun, seyogianya memberikan teladan yang baik. Pemimpin harus berdiri di depan atau berada di tempat yang teratas untuk
memberikan instruksi pada bawahannya. Hal ini dikarenakan pemimpin harus mampu menunjukkan bahwa dirinya memiliki kelebihan dibanding dengan yang lainnya. Di depan, memberikan teladan atau ing ngarsa sung tulodo, dan dalam konteks manajemen modern, konsep ini dapat diartikan sebagai tulit. Sebagai pemimpin harus berada di depan, namun jangan terlalu lama dan terlalu jauh, karena hal ini dapat menimbulkan kebosanan bagi bawahan atau pengikutnya. Salah satu ciri pemimpin yang meneladani di antaranya, pemimpin memberikan keteladanan dalam berperilaku dan bersikap yang baik, serta memberikan ilham melalui demonstrasi model yang dilaksanakannya sendiri. Untuk tindakan ini, dirinya sadar bahwa dibutuhkan proses berkesinambungan dan waktu yang panjang untuk menggerakkan dan mentransformasi ide dan gagasan pada orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang meneladani memberikan kepercayaan dan wewenang pada bawahannya dan memiliki gambaran positif serta optimis terhadap bawahannya, sekaligus memberdayakan bawahan melalui sharing pengetahuan, skill, sikap, dan perspektif. Kedua, ing madya mangun karso. Kata madya berarti tengah, mangun artinya membentuk sesuai keperluan, sedangkan karso bermakna kehendak atau karya. Secara keseluruhan bermakna ketika di tengah bawahannya, dia mendorong bawahan untuk berkarya. Pada posisi di tengah digambarkan oleh manajemen modern sebagai organizing atau membangun dan memperdayakan tim. Sebagai pemimpin, ternyata tidak cukup hanya berada di depan. Oleh karenanya, manajemen modern mengajarkan kepada kita untuk membangun sekaligus memperdayakan tim yang akan bekerja di bawah kepemimpinan kita. Membangun tim tidaklah sulit, namun yang justru sulit pada tindakan memberdayakan tim, karena para anggota tim adalah manusia yang memiliki berbagai latar belakang, karakter, keinginan, motivasi, bahkan visi pribadi yang mungkin saja berbeda. Terkadang kita temui suatu tim yang bekerja pada suatu organisasi yang memiliki visi dan misi yang baik, namun karena masing-masing individu tim memiliki kepentingan yang berbeda, bisa jadi proses kerja tim mengalami kelambanan dan terlalu birokratis dalam mencapai sasaran yang ditargetkan. Esensi ajaran ing madya mangun karso mampu menginspirasi seorang pemimpin untuk terbiasa bergaul dan berada di tengah bawahannya. Model ini dalam manajemen modern dikenal dengan leadership by walking around. Sebagai pemimpin, pastinya memiliki atasan atau setidaknya pemegang saham. Oleh karenanya, sebagai pemimpin, apabila ingin berhasil, dianjurkan untuk dapat membentuk, memperhatikan, memelihara, dan menjaga kehendak dan keperluan atasan serta bawahan secara seimbang.
Ketiga, Tutwuri Handayani. Kata Tutwuri berarti di belakang, sedangkan Handayani berarti memberikan kekuatan. Secara keseluruhan bermakna ketiga di belakang memberikan kekuatan. Sebagai pemimpin, salah satu tugas terpenting yaitu menyiapkan calon-calon pemimpin baru yang kelak akan dapat menggantikannya. Tidak sekedar menyiapkan, akan tetapi juga mencari dari beberapa bawahan yang dipimpinnya dengan jalan memberikan pelatihan-pelatihan dan yang terpenting memberikan peluang kesempatan untuk belajar memimpin sehingga mampu berkreasi dalam batas-batas korporasi. Ajaran Tutwuri Handayani pada manajemen modern ditemukan pada prinsip delegasi sekaligus motivasi. Prinsip delegasi pada konsep Tutwuri Handayani di mana seorang pemimpin hendaknya memberikan kewenangannya secara terbatas pada bawahannya untuk mengembangkan tanggung jawab dari tugas yang dibebankan padanya secara proporsional. Sedangkan prinsip motivasi pada konsep Tutwuri Handayani di mana seorang pemimpin harus mampu membangkitkan motivasi yang bersumber dari diri pribadi bawahan sehingga bawahan mampu mengenal dirinya dengan baik dan mampu menunjukkan prestasinya. Sebagai penutup, meskipun konsep ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa Tutwuri Handayani semula diperuntukkan untuk guru atau pendidik, ternyata juga dapat ditransformasikan secara luas menjadi konsep kepemimpinan pada manajemen modern. Telah banyak kita saksikan perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja luar biasa dan menjadi perusahaan berprestasi. Setelah diamati, ternyata perusahaan-perusahaan ini memiliki kesamaan, di antaranya pertama, perusahaan dipimpin oleh pemimpin yang berdiri di depan dan meneladani, di mana keteladanan yang diberikan menyangkut semua hal, mulai dari hal-hal kecil sampai dengan hal-hal besar. Kedua, saat mengorganisasikan visi dan misinya dan ketika bergaul atau berada di tengah-tengah bawahan yang dipimpinnya, pemimpin tersebut mendorong bawahannya dalam mengorganisasikan visi dan misinya untuk berkarya. Ketiga, saat pemimpin berada di belakang, ia memberikan dorongan serta delegasi dengan cara memberikan kepercayaan yang besar pada bawahannya untuk melakukan tugas atau berkarya secara proporsional. Sekian, semoga kita dapat memetik hikmah dari ajaran Ki Hajar Dewantara dan kita diberikan kemampuan untuk dapat mengimplementasikan dalam kehidupan nyata. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya selama ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus belajar.